Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Melisa Putri. Nah, di video kali ini aku akan ngajak teman-teman semua buat belajar gimana caranya nyetir mobil bareng-bareng. Nah, dimulai dari yang pertama banget, teman-teman. Sekarang kondisi mobilnya masih mati. Kita hidupin dulu. Yang pertama, ini mobil matic ya guys. Nah, untuk mobil matic itu dipijak dulu remnya. Sebelah kiri ya, rem yang di sebelah kiri, yang kanan itu namanya gas. Kemudian ini tinggal kita hidupin. Oke, tinggal dihidupin starternya. Nah, kalau udah hidup, teman-teman bisa mulai hidupkan AC. Ya, dari nomor 1 dulu. Nanti kalau udah agak lama baru kita masuk ke nomor 2. Nah, ini untuk memposisikan AC-nya. Kalau teman-teman mau AC-nya itu bagian kaki juga, teman-teman tinggal geser ini ke sebelah sini. Nah, kalau mau ke bagian badan aja, itu tinggal geser ke sebelah sini. Atau di antara tengah-tengah ini berarti juga kakinya juga kena sedikit anginnya. Nah, ini adalah kuat tekanan AC-nya. Tinggal diputar. Kalau semakin tinggi ke arah sini, ini AC-nya semakin kencang guys. Nah, kalau lebih ke arah sini, dia lebih stabil dan nggak terlalu menguras bahan bakar mobilnya. Nah, kalau untuk ini adalah tombol untuk sen kiri kanannya hidup. Nah, ini dia segitiga merah ini. Jadi itu kalau kita mau lurus. Oke. Nah, kita langsung mulai aja. Yang pertama ini namanya giginya, bagian giginya. Kalau P ini untuk parkir, artinya dia nggak akan maju mundur. Kemudian kalau R ini untuk mundur. Nah, kalau N ini untuk netral. Kalau kita mau berhenti juga bisa kita letak di N. Kemudian ini kalau kita mau jalan, kita pindah ke D. Kita turunkan dulu rem tangannya. Nah, ini namanya rem tangan. Jadi kalau misalnya dia posisinya di atas, ini posisinya mobilnya terkunci, nggak bisa turun. Nah, kalau kita turunkan, ini bisa mundur mobilnya. Oke, atau bisa jalan. Oke, kita udah turun, berarti kita udah bisa jalan. Ini kita pindahkan dulu ke D. Sekarang posisinya pedalnya ini di D, dan kita pijak gasnya pelan-pelan aja. Kemudian berbarengan sambil kita pijak remnya juga. Jadi dua kaki kita itu standby kiri kanan. Nah, pijak gasnya santai aja pelan-pelan. Kemudian kita ambil posisi jangan terlalu ke tengah jalan. Nah, setirnya ini tinggal teman-teman kondisikan aja kayak kita bawa motor. Kalau kita lurus ya lurus, kalau kita belok kanan, kita belok kanan. Kiri nanti juga tinggal putar ke kiri. Kita coba lurus dulu. Oke, kita ambil jalan kiri. Nah, ya jadi kalau bawa mobil itu relax aja teman-teman dan fokus ke depan. Dan sambil kita bawa, sambil jalan juga kita lihat spion kiri kanannya, melihat ada atau tidak kendaraan lain. Nah, untuk pijak rem juga kita nggak perlu yang mendadak, pelan-pelan aja. Jangan lupa ambil ke bagian kiri ya, jadi jangan terlalu ke tengah. Kemudian untuk kita lihat kendaraan yang di belakang, kita pakai ini. Nah, spion untuk lihat ke belakang. Oke, ini namanya tombol klakson. Ya, kita pencet biasa juga dia bisa. Kita nggak harus yang kayak yang digas-gas banget gitu nekannya guys. Ini namanya speedometer. Oke,
posisinya mau belok ke kiri, setirnya. Nah, kalau udah kita putar, balikkan lagi setirnya supaya lurus lagi. Nah, untuk tombol yang di dekat setir ini guys, ini kalau kita mau hidupin untuk nangkis airnya gitu ya kalau hujan. Nah, kalau ke bawah lagi tambah laju. Tuh, tinggal kita ke atasin lagi. Kalau yang di sebelah kanan setir ini untuk lampu. Nah, itu lampu yang biasa. Kalau kita satu lagi itu lampu jauh. Nah, kalau mau matiin lampunya tinggal balikin lagi ke off. Oke. Sen. Nah, kalau kita mau ngidupin lampu sen itu tinggal ke atas itu untuk ke kiri. Ya. Nah, kalau ke bawah itu untuk belok ke kanan, sen kanan. Nah, nanti tinggal ke atasin lagi. Atau tengah. Kembalikan ke posisi tengah. Oke, kita belok kanan. Kita putar setirnya sekitar 2 kali putar. Setelah itu kita balikin lagi. Oke, kita balas. Nah, kalau untuk kita pemula itu bagusnya kita latihannya di tanah kosong ya guys ya. Jangan sampai kita latihannya di pemukiman yang padat penduduk atau banyak anak-anak karena sangat membahayakan kalau kita masih belajar. Kemudian juga pastikan ada yang paham mobil di samping kita. Jadi kalau kita baru belajar jangan coba-coba kita bawa mobil langsung sendiri. Apalagi kalau kita cuma belajarnya dari YouTube. Ya, pastikan kita bawa teman. Sen, kita ke atas ya, belok kiri. Putar. Oke, balas. Kita belok kiri lagi, lihat putar setirnya. Oke, balas. Kalau kita mau berhenti, oke, tinggal kita rem pelan. Kemudian pedalnya kita pindah ke N, itu normal. Ini ya guys, kalau di daerah supir itu banyak tombol-tombol, ya tergantung mobil juga. Nah, kalau yang aku pakai ini ya banyak tombol-tombol. Salah satunya ada mirror ini. Nah, mirror ini artinya untuk spion. Jadi spionnya ini udah otomatis bisa kita kendalikan dari sini. Nggak harus pakai tangan langsung keluar. Nah, kalau R ini untuk right, kalau L ini untuk left. Nah, kalau right ini berarti kanan. Nah, ini tinggal kita tekan-tekan kayak gini ya. Ini aku tekan-tekan ininya, dia akan ke sini. Nah, ini misalnya ke kanan, ke kiri, kita geser spionnya agak turun. Nah, gitu. Jadi udah otomatis. Betul. Nah, kalau yang kanan juga sama, tinggal kita tekan ya, untuk yang kiri ya. Tadi yang kanan, nah ini yang kiri. Yang kiri juga sama, bisa kita kontrol dari sini. Kemudian ini yang di daerah pintu supir, ini ada tombol. Ini pertama untuk yang kanan ini kita ngunci pintu semua. Yang kiri kalau kita tekan, semua pintu otomatis kebuka. Nah, gitu. Nah, kalau ini
Kalau kita tekan itu artinya pintu yang lain itu nggak bisa turunin jendela. Jadi di sini kita pegang kontrol. Ya, supir punya kontrol kalau misalnya kita tekan. Jadi yang belakang nggak bisa buka jendela. Misalnya kita bawa anak kan, biar nggak bahaya gitu buka tutup jendela mobil. Nah kalau ini biasa ya, ini untuk jendela mobil. Semuanya kita bisa atur dari sini untuk pintu belakang, kanan kiri. Ini untuk pintu di samping supir. Tuh guys. Dan ini biasa ya untuk kunci. Ini untuk yang kunci manualnya, buka tutup. Kalau kita mau jalan, kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula itu ketika posisi pedalnya ini di P, itu langsung diturunkan ke D, langsung jalan gitu, dan baru ininya itu diturunin. Padahal harusnya itu dari P kita letak dulu di N, baru ininya rem tangannya kita turunkan, nah baru kita pedalnya pindah ke D gitu teman-teman ya. Karena kalau tadi seperti yang pertama itu dapat merusak maticnya. Jadi kalau dengan cara yang barusan ini akan lebih sehat dan lebih tepat. Nah kalau kita mau berhenti, kita letak pedalnya di N, kemudian rem tangan angkat. Oke, kemudian ini remnya masih dipijak ya guys, remnya masih diinjak, dan ini langsung kita pindah ke P, baru remnya boleh dilepas.